Yes. Assalamualaikum Ustaz Muhib. Alhamdulillah. Terdengar suara saya? Di jalan kita. Kameranya belum kelihatan Ustaz. Nah, ini saya ngatur kamera ini nggak? Kok nggak muncul ya? Ada di setting Ustaz. Setting. Di setting yang titik-titik 3 itu. Titik 3 terus? Apa ya Mbak? Mbak Yustika tolong dipandu deh yang untuk setting kameranya. Setting kamera video. Titik 3. Oke, coba di ini. Video ya. Oke, sip. Oke, mantap. Sudah direkam ya Mbak Yustika. Oke, mungkin caranya dipandu oleh Mbak Yustika ya. Iya, sudah. Nah, ini juga udah hadir. Oke, kita mulai aja kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan hikmah yang kita dapat karena berkumpul di acara pengajian bulanan BPTI hari ini. Tak lupa juga untuk memberikan sholawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Muhib Rosyidi M. Ahum yang telah hadir, juga Kepala BPTI yaitu Bapak Endi Saiful Alim dan Sekretaris Bapak Arafat, serta para kabak dan staf yang saya hormati. Selaku pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada pengajian hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kata sambutan oleh Kepala BPTI UHAMKA yang dilanjutkan dengan inti dari pengajian. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita dengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Fadil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Kok keluar ya? Oh iya. Kelihatan nggak? Slide-nya. Iya, Bu, kelihatan, Bu. Kita sampai nah ini ya, baru sampai sini kita. Berarti lambda min 1, lambda min 2, lambda min 3 sama dengan 0. Kalau satu-satu kita kerjakan, lambda min 1 sama dengan 0, berarti lambda 1-nya adalah 1, lambda min 2 sama dengan 0, lambda 2-nya sama dengan 2, lambda min 3 sama dengan 0, lambdanya 3. Jadi ini adalah nilai kian minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun la yadurrukum illa aza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun, yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Fadil. Semoga dari bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran dari pengajian acara hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Endi sebagai Kepala BPTI. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Yustika. Mohon izin nih Pak Muhib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz ya, Pak Mukhib. Mohon maaf nih saya panggil supaya akrab langsung Pak Ustadz Mukhib ya. Dan juga tim BPTI ada Pak Arafat, sekretarisnya BPTI dan para kabak ya. Ada Pak Nuroji, ada Pak Tirta dan staf ya. Ada Pak Rahmat juga serta tim BPTI yang lain yang berkenan hadir pada pengajian kali ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah, hanya atas rahmat dan berkah dari Allah lah kita bisa bermuajahah dalam forum yang insya Allah dalam ridho Allah ini. Kemudian kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, kita semua mudah-mudahan istiqomah di dalam jalan kebenaran dan syariat dari Rasulullah sehingga nanti diakui sebagai umat Rasulullah mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tentunya pada forum ini saya mungkin sebentar aja ini karena yang utama nanti adalah materi yang disampaikan oleh Pak Mukhib. Perkenankanlah kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim BPTI yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dan juga Pak Ustadz ya, yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan pencerahan ya, dalam menggawangi aktivitas tim BPTI di UHAMKA. Jadi perlu saya sampaikan Pak Mukhib, kami sangat berterima kasih karena mendapat dukungan untuk melaksanakan kegiatan ini. Dukungan itu saya kira baik secara formal maupun non formal ya, terutama secara formalnya dengan diterbitkan SK ya bagi para surat tugas ya, bukan SK maksud saya surat tugas bagi para pemateri pada aktivitas pengajian di BPTI. Jadi tentunya memang sempat ada pertanyaan ya, kira-kira sebesar apakah urgensitas kegiatan pengajian di BPTI itu? Karena sebetulnya kan sudah ada pengajian-pengajian yang lain, misalkan Ahad ya, yang tiap pekan ada ya, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, terus kemudian pengajian karyawan dan lain sebagainya. Tetapi kita masih menganggap perlu karena tentunya kita menganggapnya ini liko ya, semacam lingkaran internal gitu yang insya Allah nanti lebih efektif menggawangi karena memang ini langsung kepada tim gitu ya, kita komunitas ya, berbasis komunitas. Jadi kalau saya ingat gerakan dakwah jamaah ya, inilah karena jamaahnya memang jamaah spesial BPTI sehingga antar kita bisa saling tegur dan biasanya menjadi mengena gitu apa yang disampaikan Pak Ustadz menjadi diskusi juga setelah pengajian dalam aktivitas sehari-hari di BPTI dan itu menjadi wacana tersendiri dan menjadi penyejuk ya bagi tim BPTI untuk melaksanakan aktivitas di BPTI yang kadang di BPTI stressingnya sangat tinggi Pak Ustadz karena kita melayani mahasiswa juga, melayani dosen, melayani pimpinan, melayani juga teman sejawat ya karyawan yang lain. Kadang kita terbuai pada stressing yang tinggi. Jadi insya Allah nanti diskursus tentang materi-materi yang disampaikan setiap pekan ini menjadi terasa gitu, penyejuk juga terkadang. Karena wah kita ingat kemarin barusan disampaikan Pak Ustadz gini, maka kita harus tetap semangat nih dalam memberikan pelayanan dan lain sebagainya. Jadi saya terima kasih karena masih didukung ya dengan adanya kegiatan pengajian dan saya kira memang ini positif menurut saya sih dampaknya positif dan kami sangat merasakan. Di samping juga ini proses pengkaderan Pak Mukhib ya. Artinya di sini kan ada yang membaca Al-Quran, ada yang menjadi moderator. Ini adalah salah satu bentuk pengkaderan, pelatihan bagi kader, bagi teman-teman BPTI untuk juga akan belajar. Karena biasanya kalau ditugaskan itu menjadi harus mempersiapkan diri, belajar, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya terima kasih atas dukungannya dan tentunya kalau bicara dengan temanya, ini tema yang sangat menarik dan sesuai dengan tugas dan fungsi teman-teman di BPTI. Saya berharap kita semua bisa menyimak dengan baik ya, dan nanti tentunya bisa mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salahnya. Akhirul kalam. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke sesi berikutnya, yaitu acara inti yang akan diisi ceramah oleh Ustadz Muhib Rosyidi dengan tema peran insan IT terhadap perwujudan Prophetic University. Ada Ustadz, dipersilahkan. Baik, suara saya jelas ya? Jelas, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang sama-sama kita hormati Pak Endi selaku Ketua PPTI dan juga teman-teman semua di PPTI. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan pengajian. Ya, jadi kalau tadi disampaikan tentang ini seberapa penting atau bagaimana urgensi pengajian ini terhadap teman-teman IT. Kemarin ketika di kontak Tirta saya tanya judulnya apa, itu judulnya itu ya terserah ini mau ngomongin tentang apa, awalnya itu tentang IT dan manusia atau apa. Saya langsung kepikiran, saya tidak tahu apakah di teknik itu atau teman-teman semua pernah belajar tentang filsafat teknologi ya. Kalau di ITB itu kan ada filsafat teknologi, salah satu buku yang pernah saya baca itu punyanya Armaidi Mazhar, doktor fisika di ITB itu. Dia mengajar filsafat teknologi dan itu menjadi sangat menarik waktu 2000, mungkin sekitar 2006 sampai bukan 2007 sampai 2009 kalau salah waktu itu, karena itu diskusi yang ramai tentang istilah imagologi waktu itu. Jadi apa yang terjadi ketika manusia sudah bisa menciptakan alat atau robot yang lebih cerdas dari dirinya sendiri. Nah, itu kajiannya sangat dalam waktu itu dan beberapa kali saya diskusi waktu itu. Ketika diminta ini saya kepikiran ya, kenapa nggak bahas tentang spiritualitas AI kalaupun perlu. Karena itu saya kira teman-teman perlu juga untuk membahasnya karena hari ini ketika di dalam persoalan teknologi, apalagi kita ngomongin tentang PPTI ya, saya kira tadi banyak sekali kerjanya. Kalau banyak kerjanya nggak sempat istirahat, itu kerja apa dikerjain? Jangan lupa itu. Nah itu juga harus dipahami dengan cara yang tepat karena memang perkembangan teknologi ini nanti saya coba ajak diskusi di awal untuk paham bagaimana konteksnya, baru nanti kita ngomongin tentang kampusnya sebagai Prophetic University. Meskipun kemarin saya coba baca jurnal ketika rapat Senat, sambil rapat Senat itu saya coba baca jurnal, ada jurnal menarik ini. Ini bisa share screen ya? Saya coba share screen. Oh, bukan ya. Kalau share screen-nya di mana ya? Saya ini dulu ya Ustaz. Gitu, coba deh. Bisa nggak? Sebelum nanti ini. Okay. Udah jadi co-host, coba Ustaz. Udah co-host, kemudian. Jadi yang saya share screen itu via mana nih? Full screen, share. Di present now di sebelah titik 3 itu. Present now you enter a window coba. Nah ini. Kan sebentar ini. Saya sarankan ke teman-teman saja. Saya kira kalau kita diskusi gitu, saya kira bisa Pak Andi kemudian bikin riset tentang ini Pak Andi. Jadi Integrated Model Formation for Digital University Development ini itu
saya kira menarik sekali ketika dia punya nah ini untuk menentukan kita sebenarnya ini sudah kampus digital atau tidak. Ketika saya baca ini, nampaknya jauh sekali kita ini. Begitu ngomongin space-nya, skill-nya, science-nya, yaitu jauh sekali gitu. Nah, karena jauh itu saya kira ini bisa nanti, kalaupun tadi Pak Andi bilang ini akan dikaji ya. Saya nitip inilah buat teman-teman itu, mengkaji sebenarnya kemana arah kampus UHAMKA ini, dicoba model tentang digitalisasi itu ke arah mana, sampai ke arah di mana kita mengatakan oke, UHAMKA sudah menerapkan sebagai kampus digital. Nah itu saya kira itu penting, karena kampus itu ya sebagaimana kita pahami tentang digital itu konsepnya adalah tentang efektif dan efisien, maka harusnya kampus tidak lagi seperti hari ini. Jadi kalau teman-teman mungkin menyadari ya, jadi sekarang sudah bisa belajar sendiri di YouTube, sekarang sudah bisa belajar sendiri di Google, nyari apapun bisa. Pertanyaannya terus kampus buat apa lagi? Dosen ngajar, baca di internet lebih bagus, lebih mudah. Terus kampus buat apa lagi? Nah, kampus itu, fungsi dosen, fungsi mereka yang ada di kampus, itu tidak lagi transformasi of knowledge, tidak lagi itu. Jadi kalau masih berpikir tentang transformasi of knowledge, itu keliru besar. Karena fungsinya hari ini adalah tentang kurasi, gimana caranya kampus itu bisa memfasilitasi bagaimana orang mengkurasi, menentukan yang benar itu seperti apa. Bukan ini caranya bagaimana, itu gampang sekali, nggak perlu ke kampus kalau itu. Teman-teman bikin bahkan sekarang robotik, printer 3D itu sudah sangat murah, bikin sendiri sudah ada tutorialnya, alatnya beli juga. Artinya bukan itu lagi. Jadi bukan how to do lagi, tapi accurating the truth itu yang harusnya dilakukan oleh kampus, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, sebelum ke sana, ini saya tadi coba ya sedikit-sedikit saya buat PowerPoint biar ada ambilnya dikit gitu ya. Nah, ini di ketika peran IT, nah, saya ingin tanya dulu di sini, apa itu manusia, dan ngomongin tentang tekniknya. Nah, karena teknologi ya. Ini yang datang. Coba saya ingin tanya, ini kan saya mulai dari manusianya dulu. Ada manusia, ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia. Sekarang coba saya tanya sederhana saja. Mungkin semuanya udah paham, tapi coba jangan-jangan kita belum bisa membedain. Apa bedanya tumbuhan dan binatang? Coba boleh. Ini ada Mbak Yustika, boleh Asep atau yang lain, silakan dijawab. Saya pengen tahu jawabannya, apa bedanya tumbuhan dan binatang. Nanti baru kita ketemu, manusia itu bedanya apa? Apa bedanya tumbuhan dan binatang? Makhluk hidup yang bernyawa ya Pak Ustaz. Binatang kan bernyawa, tumbuhan bernyawa nggak? Bedanya apa? Bernyawa dua-duanya itu? Binatang mempunyai insting. Binatang punya insting. Yang dimaksud insting itu apa? Akal ya, pikiran. Berarti binatang punya pikiran? Ya, emang? Kalau insting itu yang insting itu adalah merespon sesuatu di luar, itu insting. Maka tumbuhan itu juga merespon. Kenapa kemudian ada putri malu yang kita sentuh kemudian kuncup? Kemudian akar bisa dia mencari air ke bawah, itu juga insting sebenarnya. Insting. Bahkan ada tumbuhan yang makan binatang, itu juga insting. Kalau soal insting. Nah, ini cerita manusia punya akal, makhluk lain tidak. Nah, nanti saya tunjukkan tentang bedanya. Sebenarnya bukan akal, nanti definisi akal itu nanti lain. Coba binatang dan tumbuhan dulu deh. Baru nanti kita binatang sama manusia. Apa bedanya?
Jangan-jangan kita manusia tapi levelnya baru tumbuhan, binatang aja belum. Gitu. Ada yang bisa jawab? Siapa aja? Ada nih. Oke, jadi tanpa kita sadar, sebenarnya begini, apa sih bedanya tumbuhan dan binatang? Tumbuhan itu kalau dia mau makan, dia mau melakukan sesuatu, dia bisa merespon, tapi dia hanya sifatnya menunggu. Dia tidak mau mengusahakan yang diinginkan. Dia menunggu. Dia cari air tapi tunggu tumbuhnya akar. Binatang enggak. Binatang lapar, dia cari makan. Nah, bedanya apa? Bedanya tentang kemampuan untuk berusaha. To do something. Jadi mengusahakan apa yang diinginkan. Nah, itu namanya binatang. Jadi kalau ada manusia pengen pinter tapi malas belajar, itu belum binatang. Itu masih tumbuhan. Levelnya masih tumbuhan. Karena dia belum berusaha. Nah, kalau sudah berusaha itu baru binatang. Jadi kalau kerja saja, makanya kata Bu Hamka, kalau cuma kerja itu ya monyet juga kerja. Itu masih binatang sebenarnya. Nah, sekarang saya masuk ke binatang sama manusia. Tadi Dirka sudah ngomongin tentang akal ya. Sekarang apa bedanya akal dengan pikiran? Apakah binatang itu mikir atau tidak? Karena kalau membedakan, bisa nggak kambing bedain rumput asli sama palsu? Nggak bisa. Bisa nggak ayam bedain ini pasir, ini jagung? Bisa, Pak. Ayam itu bisa. Kalau begitu bedanya apa manusia sama binatang itu? Apa bedanya? Akal itu letaknya di mana sih? Letak bedanya itu di mana? Karena kalau soal punya otak, binatang punya otak. Apa bedanya? Nah, coba saya punya teman-teman nih, biar mikir dulu. Apa bedanya binatang sama manusia? Ini pengajian untuk manusia, harus tahu manusia itu siapa. Apa bedanya? Apa bedanya, Mas Nuroji? Apa bedanya tuh? Bingung kan? Bedanya mungkin apa ya? Akal kali ya, Pak. Dari lahiriah ya, lahiriah itu. Lahiriah ya, ini banyak yang mirip lahiriah itu. Lahiriah bisa berpikir kalau manusia. Ya bisa berpikir itu seperti berpikir. Binatang itu kan juga berpikir, bahkan kalau nafsu Pak, mungkin nafsu Pak ya. Nafsu, binatang punya nafsu. Nafsu itu bahkan bukan hanya binatang, tumbuhan punya nafsu. Kan tumbuhan berkembang biak. Itu nafsu. Nah, belajar bisa nggak binatang diajarin? Bisa Pak. Bisa. Apa bedanya hasil belajar binatang sama belajar manusia? Nah, ini kalau manusia akal. Bisa berkembang Pak. Kalau berkembang belajar. Gimana maksudnya berkembang? Kalau diajarin itu bukan apa ya, harus dia bisa berkembang dari apa yang dia pelajari. Jadi yang pertama, ini ada dua nanti. Yang pertama itu adalah soal inovasi. Menciptakan hal baru. Itu namanya manusia. Binatang itu bisa dia diajari kosakata, diajari ngomong burung beo bisa. Tapi dia tidak bisa mengucapkan kosakata baru. Itu nggak bisa. Manusia bisa. Dengan akalnya dia bisa mencoba meng-create sesuatu yang baru. Baru kita nanti ngomongin tentang dan teknologi. Yang kedua, bedanya, dan ini nanti menentukan kita manusia atau tidak. Secerdas apapun burung beo bicara, secerdas apapun kita ngajarin seekor anjing, satu yang nggak bisa dilakukan lagi, selain mengucapkan hal baru, dia tidak mungkin ngajarin temennya. Secerdas apapun burung beo itu nggak pikiran, saya ngajarin anak saya, itu nggak ada. Kalau begitu, dua hal yang membedakan. Pertama adalah empati. Yang kedua adalah inovasi. Manusia itu punya di situ. Kalau kita tidak punya dua itu, kita sebenarnya masih anime, masih binatang. Masih binatang. Nah, ketika kita masuk dalam persoalan teknologi,
teknologi, maka kita akan melihat bagaimana karena kita ngomongin tentang IT, manusia IT itu. Jadi manusia IT itu ya manusia yang memang dia sudah melampaui kesadaran tentang manusia itu, sehingga dia menemukan hal baru. Karena teknik itu ada filosof Chopra itu membahasakan beda antara mesin dengan alat. Karena teknik itu nanti ngomongin tentang teknologi itu, ini mesin apa alat. Palu itu cuma alat, tapi belum jadi mesin. Tapi kapan alat itu jadi mesin? Nah, itu nanti gagasan tentang teknologi itu muncul. Nah, dalam kajian filsafat teknologi, teknik, saya kira teman-teman yang fakultas teknik pasti sadar betul ya. Teknik itu ya punya 4 unsur ini. Ada harapan, ada kebiasaan, ada gagasan, ada tujuan. Maka persoalannya ada begini. Kita ngomongin tentang kampus UHAMK, misalnya Prophetic University. Harusnya yang dilakukan oleh teman-teman, saya kira di PPTI harusnya bikin kuesioner. Bikin apa sih sebenarnya harapan mahasiswa, harapan teman-teman karyawan, harapan dosen, harapan pimpinan tentang UHAMK itu seperti apa? Pengennya sistemnya apa? Kita punya data itu dulu. Baru kita ngomongin tentang teknologinya, IT-nya yang dibutuhin apa. Kalau kita sekedar mengcopy, maka tidak berbasis kebutuhan, tidak berbasis pada harapan. Yang ada kita hanya menyajikan teknologi, tapi tidak menyajikan orang yang paham tentang teknologi. Jadi itu sama seperti kalau karena istilah teknologi itu banyak ya. Nanti teman-teman bisa belajar tentang apa itu cyborg, apa itu artificial intelligence, apa itu humanoid gitu ya. Nah, nanti ketemu persoalannya adalah manusia itu kebanyakan hanya konsumtif. Yang dia hanya menggunakan teknologi, bukan seorang yang memang pandai dalam bidang teknologi. Jadi bahkan sekarang ada namanya kecerdasan digital ini. Itu kita nggak punya. Ya, karena itu kita mulainya dari harapan dulu. Setelah harapan kita punya data dulu. Coba lihat kebiasaannya, habitnya. Dosen itu berapa persen sih yang habitnya itu pakai HP yang canggih? Dosen berapa persen yang dia bisa aktif di media sosial? Itu habit, kita harus cek itu dulu. Baru nanti kita ngomongin tentang teknologinya. Kemudian gagasan-gagasan, ide-ide yang muncul. Kemudian kita rancang, bangun ulang tujuan dari UHAMK ini. Nah, ini saya kira tugas yang tidak sederhana, tapi teman-teman bisa mulai dari sana. Nah, ini saya mulai dari situ dulu. Kemudian saya ajak teman-teman untuk ke sini agar nanti kita paham soal bagaimana dunia ini, sebenarnya dunia digital itu seperti apa. Jadi ada perspektifnya yang dibangun dalam dunia digital, ada respon manusia. Kita kalau nggak mengikuti ini, yang ada kita nyerah, membenci teknologi, atau sudahlah yang penting makan. Nah, itu balik lagi ke kebinatangan dasar tadi. Jadi begitu kita dihadapkan dengan dunia digital, memang yang paling awal ya sudah memang pasrah. Jadi fatalis, kita ya mau nggak mau, misalnya orang yang pandai ngelukis misalnya, tiba-tiba ada Photoshop, ya mau nggak mau, yang canggih motret, dia bisa cari angle yang bagus, mau nggak mau dia harus pasrah. Mau nggak mau, teman-teman misalnya dihadapkan dengan teknologi baru, ya mau nggak mau kita mulai dengan pasrah. Persoalannya adalah mau pasrah, nyerah, mundur, atau lanjut. Nah, begitu lanjut, maka yang kita lakukan adalah mau belajar. Behavior. Jadi kita mulai terdidik, oke, nggak apa-apa. Kita berani hal baru, coba aplikasi baru lagi, gagasan baru lagi. Kalau sudah itu kemudian kita mulai punya dualisme, jadi saya dengan teknologi ini apa, kita kembangin. Nah, saya kira memang dalam konteks keberagaman,
ini yang mulai nanti hilang di dalam peranan kita di dunia digital. Nah, di IT itu nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan bagaimana IT itu tanpa sadar menyadarkan kita bahwa manusia itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, sehingga kita harusnya bisa mengontrol diri dan mau belajar. Nah, kalau sudah bisa mengontrol diri dan mau belajar, maka kita mulai menjadi humanis, baru menjadi manusia. Jadi betapa hari ini orang kejar-kejaran, ya, saya tidak tahu, saya sama Pak Andi itu kan rapat sama Pak Rektor soal ibumetrik terus gitu ya. Tapi kadang-kadang jangan-jangan kita perlu ngecek. Ngeceknya sederhana begini, kalau yang ditarget hanya banyak penggemar, banyak penonton, jangan-jangan kita lupa. Kotoran itu banyak penggemarnya tapi lalat. Bunga itu banyak penggemarnya tapi lebah. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa kita ini sebenarnya kotoran atau bunga? Nah, kita sebenarnya harusnya mengecek siapa sebenarnya yang menyukai kita, siapa sebenarnya yang jadi mengakses kita. Jadi webometrik itu atau misalnya bikin YouTube banyak like, subscribe, komen misalnya. Coba dicek mereka ini lalat ataukah lebah. Kalau lalat ya kita harus mengkoreksi diri. Kalau lebah ya bagus kita ikut berbangga diri. Nah, di situ bisa kita menegakkan prinsip gabi fitrah manusia. Nah, kalau sudah bisa, baru kemudian yang terakhir kita masuk ke tahap konstruktivisme. Kita mampu mengembangkan ilmu, menciptakan gagasan baru, menciptakan pikiran-pikiran baru, teknologi itu baru bisa berkembang. Jadi ini tahap yang memang mau nggak mau, sadar atau tidak sadar harus diterima. Kalau kita tidak menerima, yang ada kita hanya menjadi penggemar. Itu yang seringkali jadi masalah. Kemudian ada soal subjektivitas manusia digital. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita semakin ke sini harus menyadari bahwa kita itu tidak sendiri. Dulu orang itu percaya bahwa bumi itu pusat tata surya. Begitu Kopernikus bilang, enggak, yang pusat tata surya itu matahari. Bumi itu hanya satu kecil dari banyak planet. Itu kita merasa, oh iya, bumi itu ternyata bukan apa-apa. Nanti orang bilang lagi, manusia itu makhluk sempurna, makhluk istimewa. Tiba-tiba ada teori dari, enggak, manusia itu hanya hasil evolusi. Dulu ada yang lain, Adam dulu ada Homo sapiens, Homo erectus. Jadi ya biasa saja. Kemudian orang berpikir manusia itu makhluk rasional. Nah, coba cek, ternyata enggak. Bahkan orang yang menggagas tentang rasionalisme, René Descartes itu, kalau baca bukunya, ternyata René Descartes itu yang mengatakan bahwa cogito ergo sum aku fikir maka ada. Itu ternyata dia punya gagasan itu setelah bangun tidur. Jadi enggak rasional juga. Bagaimana orang bangun tidur tiba-tiba punya gagasan. Jadi enggak rasional juga. Ternyata itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Nah, kemudian orang menganggap manusia itu bebas. Benar enggak bebas? Teknologi itu menjadikan bebas atau terkendali. Sadar atau tidak, ketika munculnya AI, ya kita itu dikendalikan. Kan kita kadang-kadang kesel. Gara-gara cuma sekali, 2 kali lihat ikan di Instagram, semua Instagram isinya ikan. Gara-gara di YouTube lihat 1-2 kali hal apa, cuma sebenarnya itu kan logaritma yang memang sebenarnya biasa, tapi tanpa sadar kita dikendalikan itu. Artinya makhluk manusia ini nggak bebas. Kalau nggak bebas sebenarnya mau kemana? Nah, itu yang sebenarnya saya ingin nanti teman-teman bisa mendiskusikan lebih detail gitu. Subjektif manusia digital letaknya di mana? Kemudian manusia itu merasa dirinya multidimensi, masalahnya banyak. Tapi coba dipikir orang, jangan-jangan kita itu ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya cuma pengen dikenal dan hidup nyaman. Nanti ujung-ujungnya cuma sekedar uang. Jadi serendah itukah gitu. Artinya kita kemudian coba kesadaran ini kita bangun. Bahkan sampai konteksnya beragama. Jadi kalau beragama dalam konteks agama sama. Jadi kalau teknologi ini dianggap hal baru, karena saya
belajar itu di sejarah. Jadi kuliah saya itu di sejarah, Sirah Muawiyah itu sejarah. Kata Raghib Asyirjani, seorang ahli sejarah, dia mengatakan sebenarnya at-tarikh yu'idu nafsah, sejarah itu cuma berputar aja. Jadi tidak ada hal baru di bawah terik matahari yang sama, itu kata-kata dari para sejarawan. Sehingga teknologi baru ya, tapi coba deh cara berinteraksinya, ya kan sama. Kalau berubah justru aneh, Misalnya subjektivitas manusia, kita merasa orang lain itu jauh atau dekat. Nah itu gampang melihatnya. Teman-teman kalau ada yang sedang berduka atau bersuka cita, misalnya ada yang ulang tahun kah, ada yang lulus kuliah kah, atau ada yang wafat kah. Nah pertanyaannya, kalau ngirim bela sungkawa itu, ngirim bela sungkawa di WA itu di Japri apa di grup? Kalau ngirim di Japri, itu tandanya kita belum menjadi manusia yang objektif, masih subjektif. Karena kita merasa ingin didengar orang. Emang apa salahnya sih ngejabri aja? Ngucapin selamat misalnya. Kalau kita kenal ya Japri aja. Kan nggak mungkin kemudian kita tetangga punya anak, kemudian kita ucapkan selamat di masjid. Kan nggak mungkin ya kita datang ke rumahnya, kita ucapkan selamat. Sama, karakternya sama. Nah, ini kesadaran subjektif itu. Nah, berikutnya terkait dengan apa? Ini yang saya coba bukan, tapi nanti silakan dibaca jurnalnya. Mungkin saya kirim ke Trita, nanti jurnalnya dibaca-baca begitu. Karena dari data ini kemudian nanti dibikin pertanyaan, kemudian diflorkan ke fakultas-fakultas, itu saya kira keren. Mana fakultas yang paling siap menjadi fakultas berbasis digital? Nah, itu keren. Diberikan angka, mulai dari pendidikannya, mulai dari keilmuannya, manajemennya, marketingnya, space-nya, budayanya, kemudian infrastrukturnya. Nah, digitalnya itu letaknya di mana saja. Nah, maksud saya peran kan ditanyakan itu peran insan IT dalam perwujudan Prophetic University itu apa? Ya teman-teman terlibat di sini untuk mewujudkan ini. Nah, mewujudkan itu ya sebenarnya bisa dengan terlibat bangun, bisa dengan bikin kriteria. Ketika sudah bikin kriteria, nah, kasih ke fakultas-fakultas, kasih ke prodi-prodi, kasih tiap dosen, beginilah sebenarnya Digital University kita ingin bangun bersama, Anda bisa berkontribusi di mana. Harusnya begitu. Nah ini nanti silakan dibaca dan saya kira itu menjadi tantangan kita ke depan agar kampus ini betul-betul mengabdi diri sebagai kampus digital. Kemudian saya ke sini. Apa sih yang dimaksud dengan misi prophetic? Karena Prophetic University itu ya. Jadi yang dimaksud dengan Prophetic University atau Prophetic Mission itu, misi prophetic itu, teman-teman bisa baca di surat Al-Jum'ah itu. Ini penjelasannya juga, saya kadang ngasih pengajian yang ini aja itu bisa panjang, bisa 2 pertemuan. Tapi saya coba ringkaskan begini. Allah itu mengutus seorang nabi. Nabi itu dari golongan kita sendiri. Kalau begitu, dia pasti punya karakter yang bisa kita tiru. Bisa kita tiru. Kalau nabi nggak dari golongan manusia, nggak bisa kita tiru. Kalau bisa kita tiru, maka tujuannya adalah kita, apa yang kita tiru darinya. Maka kita menganggap al-ulama warathatul anbiya, bahwa manusia, ulama itu pewaris para nabi. Kita punya misi profetik, berarti kita semua ingin mewarisi misi kenabian itu. Nah, mewarisi misi itu yang kemudian harus kita punya. Apa saja pewarisan yang diberikan oleh Nabi? Ada 3 sebenarnya. Ada yatlu alaihim ayatihi, 1, wa yuzakkihim 2, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ada 3. Jadi ada yatlu itu artinya kata tilawah, ada wa yuzakkihim kata tazkiyah, yang ketiga kata yu'allimuhum ya kata taklim. Tilawah itu berarti kita memberikan contoh, membacakan itu artinya mencontohkan, memberikan keteladanan, itu yatsulu alaih. Kita menjadi role modelnya. Nah, role model itu apa saja? Turunannya banyak sekali.
Kemudian wa yuzakkihim itu adalah mensucikan, membersihkan, kemampuan untuk melihat mana yang keliru, mana yang salah, kemudian kita bersihkan. Selain meneladankan, dia juga harus menjadi orang yang mampu memperbaiki. Jadi menjadi soleh tidak cukup, dia harus menjadi muslih, mampu memperbaiki. Nah, ketika dia sudah memperbaiki, maka yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dia mampu mengajarkan, memberikan keilmuan, ada perspektif baru, ada gagasan baru. Itu tugasnya Nabi di situ. Dia jadi teladan, dia membersihkan keburukan orang, kemudian yang ketiga mengajarkan kebaikan. Nah, tiga ini yang kemudian banyak sekali turunannya, kemudian diramu oleh para ulama menjadi 4 sifat Nabi itu: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu, ini slide terakhirnya, bagaimana kita bisa kerjakan ini di kampus. Jadi prophetic university, ada 4 itu. Bagaimana kampus itu bisa punya integritas dan kerjasama. Bagaimana kampus itu punya trust dan punya nilai solutif. Bagaimana kampus itu transparan dan punya nilai dakwah. Jadi kita sudah mulai transparan meskipun saya kira nilai dakwahnya belum kelihatan. Misalnya begini, data mobil UHAMKA itu ternyata sudah bisa dicek di website UHAMKA. Mobilnya, nomornya, ini bisa dicek. Persoalannya kan itu transparan. Nilai dakwahnya apa? Itu belum digambarkan, belum disampaikan, dan ini perlu lebih banyak lagi gagasan. Yang terakhir adalah fatonah, kecerdasan, akal. Yang akal itu yang tadi saya sampaikan di awal, bedanya manusia dan binatang itu pada 2 hal, empati dan inovatif. Kecerdasan kita kemudian mampu melahirkan kepedulian, setelah peduli kemudian kita berikan inovasi, hal baru yang lebih baik dari yang kemarin. Nah, ini saya kira singkat-singkat, kalaupun nanti ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit, saya persilakan, saya kembalikan ke Mbak Yustika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, Mbak Yustika, izin. Oh iya, Pak Tirta. Ustaz Muhaib, Assalamualaikum. Menarik Ustaz terkait dengan memahami bagaimana teknologi sebagai bagian ya dari proses perjalanan manusia ya yang menemukan dan menginovasi sehingga teknologi bisa tercipta gitu ya. Nah, terkadang banyak kaum liberal yang mengatakan bahwa mereka bisa menyaingi atau bahkan bisa menjadi Tuhan karena mereka mendapatkan kesempatan untuk menciptakan sesuatu, misalnya artificial intelligence atau prosesor, komputer dan lain sebagainya. Nah, bagaimana paradigma ini bisa kita ubah bahwa segala sesuatunya itu hanyalah milik Allah dan dari Allah, dan kita ini hanya memanfaatkan dan menginovasi gitu, sehingga kita sebagai manusia ini mampu ya menjadi manusia yang lebih baik seutuhnya, bahkan tadi bisa menjadi seorang insan yang memanfaatkan IT untuk ya kehidupan manusia agar lebih baik gitu. Bahkan kita menjadi khalifah fil ard yang bisa membuat bumi ini teratur. Mungkin itu pertanyaan yang mungkin berbelit-belit kali ya Ustaz. Baik. Mudah-mudahan dipahami. Ya, insyaallah. Baik, langsung saya respon ya. Nah, jadi pertama begini. Yang tadi saya sampaikan bagaimana manusia itu merespon dunia digital. Itu memang kesadaran subjektif dan kesadaran objektif saja. Kalau kita mulai dari situ saja sebenarnya sudah bagus. Jadi kesadaran subjektif dan kesadaran objektif itu artinya kesadaran bahwa kita ini melakukannya karena keinginan kita atau melakukan sesuatu karena di hire oleh sekeliling kita.
Itu saja kalau kita berani untuk memikir ulang, itu sudah sangat bagus. Karena itu sebenarnya manusia. Binatang itu dia akan melakukan sesuatu yang sama dan tidak akan pernah berubah seumur hidupnya. Nah, kita kalau manusia itu sebenarnya punya gagasan untuk berani bertanya. Misalnya hal sangat sederhana saja. Ini yang saya berikan yang agak ekstrim misalnya. Semua orang dulu waktu sekolah SD itu pasti 6 tahun. Tapi pernah nggak kita mikir sih, kenapa harus 6 tahun? Itu nggak pernah kita pikirkan. Itu artinya kita sebenarnya tidak punya kesadaran objektif. Kita ini jangan-jangan hanya subjek dari luar yang memang dari luar itu menginginkan kita untuk melakukan hal itu. Misalnya kuliah. Hari ini ketika kemudian kita ajarkan semua, kita bangun kampus untuk capek-capek anak-anak kuliah. Tapi sadar nggak sih kuliah itu sekarang targetnya adalah soal outcome-nya, yang bukan output-nya. Outcome-nya itu adalah soal diterima oleh pengguna pekerjaan atau tidak. Itu artinya semua kampus itu hanya sebagai produsen karyawan. Hanya sebagai produsen ya pengolah data, jadi bukan manusia. Nah, kesadaran itu saja. Kalau misalnya kita berani berdiskusi, berani mengungkapkan kembali, sebenarnya sudah mulai. Nah, Islam sebenarnya memberikan gagasan untuk sadar bahwa kita ini sebenarnya punya kewenangan untuk merubah. Tapi kewenangan itu terbatasnya cuma satu. Terbatasnya adalah karena kita ini makhluk. Udah itu aja. Jangan sampai dibatasi oleh sesama manusia. Nah, kemampuan itu saya kira yang kurang. Jadi keberanian kita di IT, misalnya muncul dualisme, iya. Kita itu semuanya rata-rata menjadi dualisme yang nggak real. Gampang kok ngeceknya nggak real. Teman-teman kalau punya media sosial itu, nampang foto profil misalnya, itu nampang foto profil yang dibagus-bagusin apa yang aslinya, itu kan sudah milih untuk kesekian kalinya. Artinya kita itu enggak, kita terlalu banyak dipoles karena enggak asli. Kita pinginnya itu asli, sama seperti tadi saya sampaikan. Orang kalau misalnya di dalam dunia digital pengen ngucapin selamat, emang kenapa sih kalau ucapin selamat itu jabri? Ngucapin berbela-sungkawa itu jabri. Kenapa harus di grup? Artinya kan ada yang hilang sebenarnya. Yang hilang ya, humanisme itu. Nah, itu yang kemudian kita berlagi. Nah, kalau kita bertanya bagaimana kita punya kesadaran menjadi khalifah fil ardh, lagi-lagi kita tidak akan punya kesadaran bahwa kita ini khalifah fil ardh, orang yang diamanahi untuk mengatur bumi, kalau kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk dengan diri. Jadi kita itu kadang-kadang lupa, sibuk memperbaiki luar, kita tidak hiraukan yang di dalam. Nah, itu yang sering kali kita. Makanya teknologi itu yang dibangun. Saya lupa, kalau nggak salah quote-nya dari Stephen Hawking. Dia mengatakan begini, artificial intelligence itu pada akhirnya memang bisa dua belah pihak. Dia bisa menciptakan peperangan, tapi dia juga bisa menciptakan cinta yang begitu cepat. Jadi perang yang begitu cepat, juga rasa cinta yang begitu cepat. Misalnya kita nggak kenal, tapi karena lihat videonya cuma sebentar, fotonya cuma, tiba-tiba langsung suka. Padahal nggak kenal lama. Yang dua-duanya salah. Kata Hawking, dua-duanya salah. Kenapa? Karena persoalannya adalah kecepatan kita sebagai manusia dengan kecepatan mesin itu tidak mungkin bisa sama. Karena akal kita punya pertimbangan tentang masa lalu dan kesadaran tentang ruang. Sedangkan teknologi itu tidak punya kesadaran tentang masa lalu dan tidak punya kesadaran tentang ruang. Dia hanya punya kesadaran tentang hari ini dan esok.
Apa maksudnya begini? Misalnya kita baru buka YouTube misalnya, atau buka Instagram misalnya. Ketika kita buka makanan, masakan gitu, maka dia hanya bisa menyajikan yang itu saja. Karena dia tidak tahu sebenarnya kita dulunya suka apa. Dan dia tidak tahu kapan saja kita suka makan dan tidak. Itu nggak bisa. Makanya saya sering sampaikan ke mahasiswa itu kalau di FK terutama karena mereka mau jadi guru. Bedanya guru sama Google itu apa sih? Kalau nggak ada bedanya ngapain sekolah, ngapain jadi guru? Kalau soal cerdas-cerdasan, ya cerdasan Google tentu. Kalau soal pengertian ya pengertian dalam arti dia mau mendengarkan berkali-kali, ya mending YouTube. Kita kalau nggak paham YouTube, kita reply. Kalau kita dengerin guru, nggak paham, kan nggak mungkin kita suruh reply. Terus, apa kelebihan guru daripada Google? Kelebihan dari guru daripada Google yang kadang-kadang kita sadari, secerdas apapun Google, secerdas apapun YouTube, kalau nggak kita pencet, nggak nyala. Kalau nggak kita cari, dia nggak buka. Kalau nggak kita ketik, dia nggak muncul. Kalau begitu soal apa? Balik lagi tentang manusia. Manusia itu punya rasa empati. Mengerti, oh si A ini kayaknya butuh ini. Kita berikan hal baru tentang ini. Nah itu kemampuan manusia. Nah khalifah itu ketuanya ya, saya kira makin ke sini arahnya ke sini. Makin ke sini orang itu sebenarnya ada dua ya. Ada yang makin tidak empati, ada yang makin empati. Ada orang yang makin religius, ada juga orang yang makin liberal. Jadi makin hari makin orang itu melihat teknologi semakin liar, ada, tapi sudah mulai kok di Eropa itu perkembangan teknologi itu ketika hari-hari ini sudah mulai mereka mungkin ada cooling down-nya ya. Tidak lagi besar-besaran gagasan tentang teknologi, keluar angkasa itu enggak. Karena orang mulai nyadar, memang apa butuhnya sih? Kalau tahun 60-an, 70-an, negara-negara itu bersaing untuk bisa siapa yang sampai bulan duluan. Hari ini beberapa orang bersaing siapa yang akan sampai Mars duluan. Tapi banyak negara yang kemudian mulai sadar, nggak perlu lagi lah. Karenanya teman-teman kalau baca berita ya, beberapa mungkin 2 minggu yang lalu, Elon Musk itu sampai mem-PHK 10% karyawannya. Karena ternyata ada yang salah, dan itu mulai dirasa. Apalagi ketika COVID muncul, kemudian hari ini peperangan muncul, nampaknya orang salah deh ketika bergantung pada kecanggihan teknologi soal bom, soal nuklir, ada yang salah. Nah itu sudah mulai dirasa. Nah itu saya kira-kira moga-moga jawab lah diskusinya. Kalau yang itu saya kira kapan-kapan bisa lebih panjang. Ya, mengingat waktunya juga sudah habis ya Ustadz. Kita tutup aja kalau gitu. Terima kasih banyak pada Ustadz yang telah memberikan ilmunya pada kita semua. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Mungkin ada penutup atau sedikit oleh-oleh Pak Ustadz. Oleh-oleh. Kalaupun oleh-oleh begini, saya kira teman-teman pengajian ini sangat bagus ya. Tapi pesan saya yang tadi, peran yang yuk kita wujudkan dengan nuansa teknologi. Nuansa teknologi sebenarnya cuma satu saja. Kita bergerak dengan basis data. Nah, teman-teman saya kira BPTI, saya nggak tahu ada slot atau enggak untuk penelitian ya, tapi saya kira itu penting. Mahasiswa kita itu dari mana aja, dia sudah kenal teknologi atau belum, dosen-dosen itu tidak. Kalau itu kita sudah bisa based on data, saya kira mewujudkan kampus digital, IT teman-teman BPTI itu berkembangnya enak. Jangan-jangan teman-teman BPTI ini pengen langkah ke langkah yang ke 100, ke 1000, tapi teman-teman di UHMK, baik dosen, karyawan, mahasiswa, jangan-jangan langkahnya baru 100. Akhirnya tidak terlalu banyak manfaat. Canggih sih,
tapi nggak terlalu banyak manfaat karena kita belum based on data. Nah itu saya kira yang perlu kita lakukan bersama. Saya kira itulah. Terima kasih Mbak Istika, Tirta, Pak Endi, Mas Maulana, Mas Bahar, dan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penutupan sekali lagi. Terima kasih banyak pada Pak Ustadz. Semoga jadi amal dan ilmu untuk kita semua. Semoga hari ini juga bermanfaat buat semuanya dan jadi berkah juga untuk semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Muhib. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin. Assalamualaikum.